acara Bincang Bisnis dan Solusi BBS Kinerja Prima. Bersama saya Anastasia, telah hadir pula Pak Awan Santosa dari Kinerja Prima. Kinerja Prima telah lebih dari 20 tahun membantu banyak perusahaan dalam mengelola karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Semangat pagi Pak Awan. Selamat pagi. Sebagai pemilik bisnis, saya harus melakukan ekspansi, jeli melihat peluang dan inovatif. Kesibukan ini membuat saya hanya memiliki sedikit waktu untuk mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit dan menyita waktu. Membuat personal management, industrial relation, job desk dan SOP, performance management, penilaian kinerja. Ampun deh. Urusan struktur upah, compensation dan benefit. Belum lagi training sampai memastikan culture perusahaan dapat sesuai harapan. Repot banget. Tapi itu dulu. Sejak Kinerja Prima membantu perusahaan kami, 80-90% perusahaan karyawan dapat terhandle dengan baik. Saya pun bisa tenang memikirkan perkembangan bisnis. Jadi, jika Anda memiliki masalah yang mirip dengan kami, Anda dapat menghubungi Kinerja Prima yang telah belasan tahun membantu banyak perusahaan mengelola karyawan. WA di 0851 0522 6999. Nah, Sobat Maestro, kalau Anda memiliki karyawan dan kadang-kadang ini pasti nih, ada saat-saatnya kemudian gregetan istilahnya gitu ya. Kenapa ya nih ya? Kok kayaknya gitu-gitu aja kok nggak bisa, kok nggak beres gitu. Udah bolak-balik diomongin atau gimana gitu ya. Dan akhirnya lama-lama gimana nih caranya mengelola karyawan yang sebenarnya mungkin di awal pada saat Anda merekrut mereka, Anda merasa bahwa dia potensial begitu ya. Anda bisa langsung kontak Kinerja Prima yang sudah terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengelola karyawan. Yuk, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Pak Awan terkait dengan pengelolaan karyawan. Begitu ya. Pak Awan, nah ini nih. Ini cukup banyak nih, tentunya di antara Sobat Maestro juga banyak begitu ya yang ingin tahu tentang penilaian karyawan atau mungkin yang bahasa kerennya, bahasa canggihnya begitu disebutnya, biasa kan bahasa Inggris ya Pak ya, KPI. Nah, gimana kalau kita bahas hari ini nih Pak, ini mengenai siap. Yang disebut sebagai KPI ini? Boleh. Nah, tapi sebelum lanjut ya, jadi kita ini buat hari ini mau ngobrolin KPI-nya atau mau ngebahas penilaian kinerjanya nih. Karena ada beda nih, entah itu di perusahaan, ownernya gitu ya, maupun bahkan di orang HRD-nya sendiri sering-sering nyebutinnya keliru nih. Pengertiannya pun salah begitu ya? Betul. Jadi ada yang bilang, aduh saya lagi mau masukin data nih buat KPI, nilai karyawan gitu. Dari ngobrolan itu jadi saya, berarti persepsi dia kalau penilaian karyawan atau penilaian kinerja itu KPI gitu. Memang kebanyakan seperti itu Pak. Jadi saya kalau ngobrol sama teman-teman ada yang komentar juga begitu. Jadi sebenarnya yang tepat itu tuh gimana? Apa nih Pak? Ya itu. Jadi kalau KPI kan Key Performance Indicator, katanya lah ya. Iya, jadi ini sebenarnya suatu indikator yang lebih titik beratnya lebih ke suatu departemen atau divisi. Jadi misalnya ya KPI-nya orang gudang atau KPI-nya orang marketing apa kayak gitu kan. Nah, kalau penilaian karyawan atau penilaian kinerja ini kan sebetulnya kalau di Inggris kan performance ya. Kita ngomongin tentang performance gitu kan. Jadi beda nih antara Key Performance Indicator sama untuk penilaian kinerjanya. Nah, ini sering-sering kadang-kadang pebeliot lah gitu. Iya betul. Soalnya gayanya canggih, sementara saya bukan tidak terbiasa dengan penilaian seperti itu. Oh, jadi itu tuh KPI ya kan bahasanya gitu. Jadi sebenarnya tepatnya tuh ada perbedaan memang begitu ya. Iya, betul. Oke. Cuma kadang-kadang memang jadinya orang nyebutnya kalau untuk penilaian individu dia bilang KPI individu. Padahal nggak ada KPI individu kan. Hanya buat supaya nyambung aja. Jadi ini nih KPI-nya si Anu gitu. KPI-nya individual gitu. Oh, jadi itu penggunaan istilah yang salah berarti ya kalau untuk personal ataupun untuk individu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya KPI itu biasanya dilakukan untuk apa nih Pak? Jadi misalnya untuk KPI marketing nih, KPI marketing katakanlah omset mesti berapa. Oke. Kemudian ada penambahan
pelanggan berapa gitu. Nah, baru dari dan seterusnya ya. Nanti mungkin ada nambah area ya. Tadinya kota ini nggak ada, jadi ada ya. Areanya mau berapa banyak penambahannya misalnya gitu ya untuk tahun ini. Nah, dari KPI departemen itu kemudian nanti kita bisa breakdown nih. Oh, ini orang marketingnya ada 10 nih. Ya udah kita bagi-bagi ya. Omset segini jadi yang ini segini seperti itu kan. Sehingga nanti akan ada penilaian untuk tiap-tiap personil itu tuh, penilaian kinerja tim marketing. Si A penilaiannya seperti apa, si B seperti apa, mencapai target atau enggak, jumlah pelanggannya nambah berapa gitu kan, areanya nambah apa enggak, seperti itu. Oke, ini ternyata memang apa ya istilahnya penggunaan yang salah, tapi akhirnya tidak optimal juga untuk penilaiannya begitu akhirnya ya Pak ya, seperti itu. Sekarang mengenai berikutnya begitu Pak, ini kemudian dari fungsi penilaian diantaranya seperti itu, dan langkah berikutnya lagi itu biasanya apa Pak? Ya sebetulnya kalau ngomong penilaian kan bicara fungsi ya, bicara apa sih gunanya penilaian. Kadang-kadang orang cuman yaudah dinilai dulu deh orangnya kayak gimana gitu kan. Tapi sebetulnya yang pertama fungsi dari penilaian kinerja itu adalah supaya kita penilaian itu sendiri dapat memberikan informasi. Kenapa? Karena nanti ada suatu keputusan yang akan dibuat nih. Entah itu berkaitan dengan promosi, entah itu berkaitan dengan kenaikan gaji gitu ya. Jadi itu dilakukan penilaian. Itu salah satu fungsinya. Kemudian yang kedua, memberikan peluang atasan dan anak buah untuk mereview perilaku kerja bawahannya. Jadi dari ini ternyata kurangnya ini nih. Ini yang harus diperbaiki. Sehingga dari penilaian itu kita bisa menyusun rencana perbaikan. Si ini kelemahannya di sini nih. Kayaknya ini perlu di coaching. Kayaknya ini perlu diberi perhatian. Itu salah satunya lagi fungsi dari penilaian kinerja. Nah, salah satu yang lainnya lagi. Salah satu yang lainnya lagi, ini penilaian merupakan cara terbaik untuk melihat kembali rencana karir seseorang. Jadi berdasarkan kekuatan dan kelemahan mereka, kita bisa melihat, ini kekuatannya kayak gini nih. Berarti nanti kemungkinannya bakalan bagus kalau ditempatkan di sini nih. Jadi kadang-kadang kan kita merekrut itu, ya udah si Anu jadi ini. Padahal potensi terbesarnya tidak harus jadi ini. Itu hanya karena si personal itu merasa dia kuat di situ atau dia tertarik di situ, padahal kekuatannya belum tentu di situ, begitu ya Pak. Betul, ya. Bisa dua-duanya. Atau memang kadang-kadang ya lowongannya yang kosong itu gitu kan. Ya udahlah, aku ikut aja deh, ditempatkan di situ udahlah daripada nggak kerja gitu kan. Daripada oke aja lah, diterima di mana aja kan gitu. Di situ aja nanti pindah gampang gitu ya. Oke. Nah, kemudian sesudah dari penilaian dan gitu pasti ada langkah selanjutnya, seperti kalau kita bikin kesimpulan harus ada follow up-nya berikutnya harusnya ya Pak ya? Ya Gimana benar. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya tujuan kita mau melakukan penilaian itu tujuannya apa, gitu kan? Apakah tadi ya kenaikan gaji, promosi, atau mungkin mau ada pelatihan, atau mungkin perlu coaching gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya kita mesti nentuin nih langkah-langkahnya. Nah, memang ada banyak versi ya untuk membuat penilaian kinerja ya. Ada yang versi gampangnya aja gitu ya, karena kepengen cepet gitu kan. Tapi ini kita anggap versi yang benernya gitu lah. Yang pertama kita tentu perlu menentukan standar kinerja. Dan memastikan bahwa kita dan tim kita atau orang yang mau dinilai itu setuju dengan tugas dan target yang ditetapkan. Jadi kalau saya misalnya punya tim, kita harus ngobrol dulu nih. Kerja kamu seperti ini ya, targetnya ini nih. Kamu oke nggak? Misalnya seperti itu kan. Jadi nggak boleh ya ini dari atasan tuh langsung atau dari leader mengatakan pokoknya saya maunya begini, harus begini gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak tepat mungkin begitu. Ya. Atau gimana? Betul. Kalau dalam bahasa kita kan kita harus mengembalakan lah ya, mengembalakan karyawan kita lah. Jangan sampai kita kena virus pokoknya gitu ya. Pokoknya kamu kan digaji nih, pokoknya harus begini, pokoknya harus begini. Ternyata saya itu ada gitu. bahasanya, memang ada yang seperti itu begitu ternyata ya Pak kita ya. kan harus mengembalakan. Jadi oke, ini ada target segini. Kamu kira-kira gimana? Bisa nggak? Ada kesulitan nggak? Apa yang bisa saya bantu? Misalnya seperti itu kan. Nah kalau oke, udah jadi targetnya ini ya. Nah setelah ada targetnya, setuju. Nah kita baru nih kemudian melakukan penilaian. Jadi membandingkan kinerja dia, unjuk kerja dia, ya kan,
Kemudian dengan target yang tadi udah ditetapin di depan. Jadi setelah di depan ngobrolin targetnya segini, ada penilaian bener nggak nih targetnya segitu tercapai atau enggak. Nah kemudian setelah dinilai ternyata tercapai, ternyata nggak tercapai. Kemudian yang paling penting adalah follow up-nya seperti apa. Iya. Jadi artinya karyawan yang katakanlah berkinerja kurang harus digimanain nih. Apakah dengan santainya kita ya udahlah berarti nggak cocok nih, goodbye gitu kan. Atau ada kesempatan yang lain, atau barangkali kita perlu melakukan pembinaan lebih jauh, kita perlu coaching lebih jauh. Ya karena mungkin saja sebenarnya dia potensial, hanya kita aja nih yang kurang membimbing gitu kan. Dia nggak tahu caranya, tidak mungkin tepat, ya pendekatannya nggak tahu, atau mungkin belum dikasih tahu sama atasannya. Ya sebenarnya dia potensial tapi kan belum maksimal. Nah ini kan sayang kalau kita main pecat aja gitu kan. Soalnya membina karyawan yang baru itu bukan mudah sebenarnya Pak ya. Jadi istilahnya ya udah keluar aja nyari lagi yang baru. Malah lebih berat lagi karena penyesuaian lagi. Iya gitu. betul. Kira-kira seperti itu. Oke, nah inilah. Jadi memang bagaimanapun juga untuk menilai ya memang kita harus ada standarnya dulu begitu ya untuk bisa menilai dan lain sebagainya. Nah menilai ini kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle atau yang sudah ini tuh selalu dia ada program ya Pak ya untuk penilaian dari karyawan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tuh sebaiknya dilakukan setiap tahun, kemudian merepotkan atau enggak atau gimana nih sebenarnya nih Pak? Ya, memang ada perusahaan dari klien-klien kami juga ada yang pengen setahun gitu ya, ada yang per 6 bulan per semester deh, ada yang per 4 bulan gitu ya. Rajin banget ya Pak. Tapi sebetulnya justru mau per setahun atau 4 bulan atau 3 bulan pun pada saat kita menilai biasanya nih kita ingatnya justru bulan-bulan terakhir. Oke. Bener kan? Misalnya kita nih turun menilai setahun ke belakang. Wah, mana inget Bu, setahun yang lalu kita ya misalnya setahun yang lalu dia berprestasi gitu kan, kita nggak terlalu ingat. Paling yang kita ingat bulan kemarin nih yang dia bikin masalah kemarin nih. Gitu lagi ya. Betul. Jadi yang keinget bulan kemarin. Kalau kebenaran dia bulan kemarin bagus, kita nilainya bagus. Tapi kalau bulan kemarin jelek padahal 11 bulan yang sebelumnya bagus-bagus, kita nggak terlalu ingat misalnya kayak gitu kan, jadi ngerugiin kita ya. Jadi sangat sayang sebetulnya. Jadi lebih baik kalau mau kalau mau setahun sekalipun kita punya catatan nih setiap bulan. Tetap itu ada begitu ya. Betul. Kira-kira gitu. Jadi memang sesuatu yang dilakukan secara konsisten apapun itu menjadi sesuatu yang lebih baik lah istilahnya daripada ya udah sekali-sekali mau bikin langsung di-blast begitu, harus diperhatikan juga yang kecil-kecil yang sebelumnya sudah dilakukan begitu ya Pak ya. Nah ini mengenai itu kan biasanya karyawan Pak, kita berbicara begitu ya. Ini selalu apakah untuk penilai istilahnya kita berbicara mengenai penilaian karyawan begitu, apakah penilainya ini atasannya langsung atau leadernya atau ada tim khusus atau bagaimana, ini gimana nih biasanya yang baik gimana? Ya, jadi perusahaan itu macam-macam sebetulnya. Jadi pada saat kita juga pernah banyak cerita ya, kita udah penilaian udah rutin nih, misalnya ya ada satu klien gitu, wah bagus dong gitu kan. Tapi setelah dilihat, wah ini penilaian kinerja yang dilakukan bisa subjektif. Kenapa? Karena dilakukan sama atasannya. Nah ini agak ya bahasa kitanya mah dalam tanda petiknya agak bahaya gitu ya. Karena sama atasannya nih, kalau bisa fair oke kan. Tapi kalau misalnya atasannya kebetulan adalah keponakannya nih. Atau istilahnya dia agak sentimen pribadi, nah kan gak enak banget ya. Atau misalnya saya punya anak buah ya, tapi saya juga punya utang nih anak buah saya. Kan gak enak juga kalau saya menilai jelek gitu kan, nanti ditagih utang saya. Lebih baik kasih nilai bagus deh biar gak ditagih misalnya. Jadi subjektivitasnya cukup tinggi. Jadi sebaiknya memang yang menilai itu istilahnya di kita itu ada penilaian 360 derajat lah istilahnya ya. Jadi bisa before proses, bisa after proses. Nah itu yang akan menjadi penilai dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh ke si karyawan si A itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang menarik sebetulnya yang paling penting dalam penilaian ini, kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu kita sering melihat penilaian kinerja yang dilakukan itu subjektivitasnya kentara banget. Misalnya pada saat
kita ngelihat item-itemnya ya, katakanlah di situ dituliskan mengikuti perintah atasan, kemudian poinnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian si penilai ini, wah berapa ya, akhirnya dia memilih nih, ya udah deh di angka 3 atau angka 4. Nah ini subjektif banget kan. Atau kemudian katakanlah dapat bekerja sama dengan tim, dinilai berapa ya. Nah kalau yang seperti itu jadi kurang tajam atau kurang objektif. Jadi penilaian yang benar harusnya kalau namanya penilaian kinerja, yang dinilai adalah kinerjanya. Ya paling gampang misalnya gini lah, yang tadi kita udah sebutin ya, seorang sales misalnya. Sales ya paling gampang tentunya terkait dengan omset, tercapai atau enggak. Kemudian yang kedua, penambahan jumlah pelanggan mencapai apa enggak. Atau kalau misalnya gini, kalau misalnya untuk tim HRD sendiri, apa aja yang dinilai. Kalau tim HRD ini adalah salah satu tugasnya rekrutmen, yang dinilai misalnya bisa aja berapa lama seorang HRD memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari divisi yang memerlukan atau bagian yang memerlukan. Misalnya ada bagian gudang nih, dia perlu karyawan, dia udah bikin memo, udah tanda tanganin sampai ke direksi, perlu 1 orang staff. Hari ini masuk nih ke HRD, tanggal berapa atau berapa lama karyawan yang dibutuhkan itu benar-benar ada. Nah itu yang bisa menjadi salah satu poin penilaian. Oh ternyata waktu yang dibutuhkan kurang dari 30 hari. Berarti karyawan staf HR ini bagus nih, karena belum 30 hari udah dapat, misalnya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kinerjanya, pekerjaannya apa, kemudian kinerjanya seperti apa, nah, baru kita masukin ke penilaian. Jadi penilaian kinerja ini memang harus based on job desk dulu. Kalau kita nggak tahu job desk-nya apa, kita nggak bisa tahu dong harus menilai apa. Oke. Kita harus job desk-nya ini. Oh kalau gitu dengan job desk ini, maka poin yang harus dinilai atau indikator keberhasilannya ini nih gitu. Nah ini yang akhirnya kemudian perusahaan harus berpikir kayaknya kok rumit banget. Sebenarnya enggak ya Pak ya. Nah, gimana? Ini dari Kinerja Prima sendiri, apakah ada istilahnya kayak trainingnya untuk membantu perusahaan untuk bisa menentukan dari job desk dan lain sebagainya. Sementara kalau kita melihat dari sekarang kan semua udah nyarinya ke Om Google ya. Semua nyari-nyarinya seperti itu. Belajar dari sana dan lain sebagainya. Tapi mungkin seperti yang dipaparkan oleh Pak Wan tadi, sebenarnya semua itu spesifik begitu ya Pak. Dari Kinerja Prima gimana nih? Ya, jadi kalau kita tadi disebutin Google itu sebenarnya kalau kita ketik penilaian itu kan banyak kan. Artikelnya banyak. Mungkin form-formnya juga sudah ada. Tapi yang terpenting adalah sebetulnya penilaian yang kita lakukan, yang akan kita lakukan ini akan seperti apa. Nah kemudian yang lakuin siapa? Karena kebanyakan kasus justru mereka udah punya ilmunya, mereka udah tahu akan seperti ini, tapi kemudian bingung. Wah ini siapa yang lakuin ya? Ini orang HRD saya sibuk semua ngurusin absen gitu kan, manggil karena ada orang yang mangkir gitu kan, ada inilah itulah, waduh udah padat sekali kegiatannya, sehingga untuk sekedar penilaian ini mereka udah nggak punya waktu gitu. Nah disinilah Kinerja Prima bisa membantu, artinya kita bisa menempatkan orang untuk bekerja dalam tanda petik untuk ngantor di sana lah ya, di perusahaan tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan, baik itu penilaian kinerja atau hal-hal yang lain lah ya, job desk-nya, kemudian mungkin dari SOP-nya dan seterusnya kita bisa tempatkan di sana untuk melakukan hal-hal yang mungkin sama tim HRD waktunya udah nggak ada gitu. Atau bisa juga tim HRD perusahaan tersebut ya pengetahuannya belum mumpuni lah ya, pengalamannya belum terlalu banyak sehingga perlu bantuan dari kami. Nah kami bisa melakukan itu. Luar biasa banget nih Sobat Maestro. Jadi dari Kinerja Prima itu bukan sekedar hanya mengajarkan yang mungkin kurang tepat juga begitu ya, tapi bisa membantu pelaksanaannya ya Pak ya, dari penilaian ini seperti ini. Luar biasa banget. Jadi nggak usah pusing-pusing untuk melihat Om Google terus milih-milih ini yang paling cocok untuk perusahaan saya yang mana begitu. Benar nggak? Kadang-kadang suka gitu ya, terus nyari-nyari ini mana ini ya yang lebih cocok untuk perusahaan. Sementara penilaian itu sebenarnya harus disesuaikan dengan job desk yang sudah ditentukan, kemudian secara spesifik apa begitu dan SOP dan sebagainya begitu ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali ini. Kalau perusahaan, nah ini istilahnya, ingin minta bantuan dari Kinerja Prima gimana nih caranya?
Ya, sebenarnya gampang ya. Tapi yang lebih enaknya lagi kita perlu ngobrol dulu lah istilahnya, ngelihat sebetulnya sejauh mana kebutuhan pengelolaan karyawan yang bisa kami bantu. Oke. Karena kadang-kadang perusahaan tuh pengen ini, tapi sebenarnya ujung-ujungnya mau kemana sih? Nah dari situ kita bisa ngelihat, kalau kita udah ngobrol kita bisa lihat, oh kalau gitu kayaknya stepnya mesti kayak gini dulu deh, gitu kan? Atau kalau mau bikin katakanlah sekarang ngobrolin penilaian ya, oh kalau gitu untuk penilaian job desk-nya udah ada belum nih? Coba kayak gimana job desk-nya, kita lihat dulu. Oh job desk-nya udah ada, oh kalau gitu lebih cepet dong. Kita bisa lebih cepet membuat atau meng-create penilaian karena udah komplit nih job desk-nya. Tapi kalau misalnya belum ada job desk-nya, ya ayo kita bikin sama-sama dulu gitu. Jadi salah satu kelebihannya adalah kita bukan hanya memberikan pelatihan ya, ini loh cara bikin job desk misalnya, ini loh cara bikin penilaian, tapi kita ayo sama-sama yuk lakuin dulu, kita contohin nih. Nah syukur-syukur setelah kita contohin, penilaian yang orang berikutnya bisa dilakukan sendiri. Kalau dianya mereka itu bisa ya, tapi kalau nggak ada waktunya atau mungkin masih udah lah yang urusan kayak gini lebih baik kinerja Prima saja, kita fokusnya ke bisnisnya aja misalnya, seperti itu bisa begitu ya Pak bisa ya. Begitu. Jadi kadang-kadang perusahaan memang merasa, banyak pengusaha yang merasa saya waktunya habis nih buat ngurusin karyawan nih, nggak sempat ngembangin bisnis, nggak sempat ekspansi gitu kan, inovasinya kayaknya mentok gitu ya. Jadi kita bisa bantu, ya udah deh urusan karyawan sok kita yang handle. Itu kalau masih inovasi ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mengganggu waktu keluarga nih. Wow. Ya. Benar juga, benar itu sampai keluarga udah protes begitu ya. Ada yang ulang tahun anaknya tapi keganggu, ada urusan karyawan lah di perusahaan. Jadi harusnya anaknya ceria, jadi kusem gitu ya, ini si papa sama si mami sibuk aja WA-an karena ada urusan yang harus diselesaikan gitu. Tapi dengan ini kan kita bisa bantu nih, kinerja Prima bisa bantu. Ya udahlah kita yang ini kita urusin, jadi lebih tenang gitu ya, urusan keluarga bisa tetap jalan, ekspansi bisnis tetap jalan gitu. Luar biasa. Ini Sobat Maestro, ini solusinya nih untuk Anda semua Sobat Maestro. Ini mengenai mengelola karyawan ini memang nggak ada habisnya, tapi ternyata waktu ngobrolnya kita terbatas juga Pak. Yang satu nggak ada habisnya, sementara ini jatah ngobrolnya ini terbatas sekali. Tapi untuk Anda semua Sobat Maestro, interaksi terkait acara BBS ataupun bincang bisnis dan solusi BBS Kinerja Prima ini bisa Anda ikuti di Instagram Kinerja Prima, juga Anda bisa saksikan di YouTube Kinerja Prima, atau bisa kontak langsung Kinerja Prima begitu ya. Ada nomor WhatsApp yang bisa langsung dikontak Pak? Untuk ke Kinerja Prima bisa di 0851 0522 6999 Pak Wan, untuk hari ini apa nih pesan-pesan untuk Sobat Maestro? Silakan. Ya, banyak masalah atau problem bisnis yang muncul karena penundaan, karena kurangnya persiapan, kurang prepare, sehingga saat masalah, saat penyakit datang nih dan udah besar kita baru sadar, ya udah parah banget baru sadar. Mungkin belum terlambat, karena kan katanya nggak ada kata terlambat ya, tapi udah menjalar kemana-mana. Nah, bisnis yang sukses tentunya adalah yang gercep. Yang gerak cepat gitu ya. Wah, menarik sekali. Jadi mungkin untuk Sobat Maestro yang saat ini belum ada tantangan atau masalah urusan karyawan, justru saat inilah saat yang tepat untuk bebenah. Namun kalau sudah ada potensi masalah atau malah justru sudah membesar, tentu harus segera ambil tindakan. Nah, Anda bisa diskusikan dengan Kinerja Prima, diskusi, ngobrol dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Bisa call atau WhatsApp? Yes. Di nomor yang tadi ya Pak ya, 0851 0522 6999. Aduh, karyawan saya kerjanya kurang maksimal. Sama di kantor saya juga. Kalau saya nggak ada, pada lelet kerjanya. Ya mirip lah, desa juga gitu. Bikin gregetan aja. Makanya saya ini lagi kepikiran ya, bikin sistem pengelolaan karyawan tuh yang profesional. Pengennya tuh job desk-nya jelas, SOP-nya jalan, ada penilaian kinerja karyawan yang objektif, sama ada sistem kompensasi dan benefit tuh yang adil. Jadi nih si karyawan yang bekerjanya tinggi ya, itu bakal dapat lebih daripada karyawan yang kerjanya ya cuma rata-rata. Pokoknya saya pengen karyawan saya tuh terkelola dengan baik. Tapi siapa yang bisa bantu saya ya? Loh, kan ada Kinerja Prima yang sudah pengalaman ngurusin kayak begini.
Coba deh hubungi Kinerja Prima Indonesia di 0851 0522 6999. Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan. Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah! Nah, jangan lupa Sobat Maestro untuk mengecek IG Kinerja Prima dan YouTube Kinerja Prima. Kita bisa banyak belajar dari sana. Terima kasih untuk Pak Wan untuk kesempatannya berbagi, dan untuk Anda semua Sobat Maestro tetap semangat pagi untuk Anda mendapatkan semangat juga untuk menjalani dan terutama untuk bisnis solusi Anda. Saya Anastasia mengundurkan diri. Semangat pagi.